Untuk komentar-komentar negatif nih selama kepengurusan yang baru nih, yang sekelibat mungkin Bung Toel pernah dengar dari kepengurusan yang baru, negatifnya apa gitu loh dari netizen atau kalau dari isu yang terakhir menurut saya sih PSSI nggak meredakan polemik atau nggak mencoba menjernihkan polemik yang terjadi terkait isu Israel ya sebagai finalis Piala Dunia U20. Saya nggak baca itu. Gitu loh. Sampai saat ini belum ada statement. Ya, belum ada statement. Jadi dibiarkan aja polemik itu, dinamika itu apa ya? Jadi bola liar itulah, isunya jadi bola liar kan, mengarah kemana-mana. Padahal kan kita ingin supaya ini nggak kemana-mana, nggak jadi sentimen agama, tapi kita bisa melihat dalam proporsi yang pas. Harusnya PSSI bicara itu, tapi kelihatan nggak. Sampai saat ini ya. Kecuali pinjam mulut mungkin Kemarin sempat bisa kelihatan sih. Kalau kita paham ya kelihatan pinjam mulut ini, pinjam mulut ini. Gitu. ada PR-nya lah gitu ya. PR di luar PSSI itu. PR di luar PSSI. Tapi ini bahkan tadi ada info terkini penundaan drawing World Cup U20. Ya itu pasti terkait dengan isu terakhir soal Israel. Statement yang PSSI tidak ngeluarin statement sampai sekarang ya. Padahal sejati-jatinya sepak bola, prinsip dasarnya itu asasnya netralitas dan non-diskriminasi. Statuta FIFA menyatakan itu, statuta negara anggota asosiasi menyatakan itu juga. Kalau kita bicara statuta PSSI pasal 7. Netralitas dan non-diskriminasi. Tidak terpengaruh politik, kepentingan apapun politik, dan non-diskriminasi. Kalau kita bicara sejati-jatinya sepak bola ya. Dan kalau di komite olahraga tuh, kayak kemarin kan ada pas waktu NOC, ketua NOC itu sampai ngomong kan, kalau negaranya bermasalah, kayak Indonesia kan ibaratnya Indonesia sama Israel kan nggak ada hubungan diplomatik, gitu kan. Kalau urusan agama, sentimental agama maksudnya faktor agama gitu kan. Nah, tapi ketika negara itu dalam artian secara diplomasi tidak ada hubungan sama Indonesia, dia bisa pakai bendera Olimpiade atau apa gitu, kayak gitu bukan sih Bang? Ya itu nanti kan urusan FIFA lah, karena pemahamannya gini, Piala Dunia U20 itu milik FIFA, propertinya FIFA, kita hanya ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara. Jadi kita nggak punya kewenangan untuk misalnya mencoret, mengharuskan harus begini, kecuali FIFA mengiyakan. Sekarang kalau FIFA mengiyakan pun Israelnya mau apa enggak, jadi itu persoalan lain. Tapi intinya adalah, yang prinsipnya kan itu tadi. Kedua bahwa itu event milik FIFA. Lalu yang ketiga, ini saya dalam koridor bola ya. Saya nggak bicara tentang politik karena bukan pengamat politik. Karena kalau ini kan sebetulnya bukan sentimen agama juga, soal konstitusi. Bukan undang-undang dasar. Dan juga kedaulatan Israel yang tidak diakui oleh kita. Cuma kan begini, Israel itu lolos dari kualifikasi Eropa Juli 2022. Juli 2022 tahun lalu. Nah di kita, panitia nasional Piala Dunia U20 itu kan INAFOK yang pemerintah, yang ketuanya Menpora, yang tim pengarahnya SC lah kalau bahasa kerennya, steering committee itu Menteri PMK kan, Menko PMK. Lalu ada menteri-menteri di situ, ada BUMN, ada menteri luar negeri, ada menteri dalam negeri. Nah, ketika Israel lolos, berarti kan kepekaan terhadap isu itu nggak dikerjakan lah. Sekarang waktunya udah kurang dari 2 bulan. Situasinya, dinamikanya liar menurut saya. Maka kemudian FIFA menangkap itu. Menurut saya salah satu alasannya adalah faktor keamanan, faktor jaminan dari kita. Akhirnya apa yang terdekat? Drawing ditunda. Negatif nggak negatif kalau menurut saya sih. Imbasnya gimana Bu? Iya. Padahal walaupun waktu kemarin mau pemilihan ketua kan, Erick Thohir katanya teman dekat dengan Gianni Infantino, dengan Presiden FIFA. Betul. Tapi apakah bisa berpengaruh sekarang di situasi seperti sekarang? Belum tahu. Dan bahkan kayak ada isunya tuh bahkan sampai. Maksud saya dalam konteks ini, publik juga jangan gampang, karena dia teman dekat, karena ini pantas. Loh, dalam situasi yang lebih krusial, apakah bisa gunakan faktor itu? Kedekatan gitu ya. Ya, karena saya dekat dengan Gianni, tolonglah Israel ini jangan pakai bendera Israel, jangan pakai national anthem, belum tentu Israelnya mau. Betul. Ini agak berat juga Bung ya, sampai menuju ke Piala Dunia U20. Cuma kan saya lihat liar juga di publik gitu loh.
Saya nggak mau itu ke arah sentimen agama karena ini bukan persoalan sentimen agama. Ya, soal diplomasi kedua negara juga, Iya. konstitusi negara juga. Karena memang Makanya kalau dari segi timeline waktu, Juli 2022 loh dia lolos kualifikasi Eropa. Dan itu tidak Udah lama disadari ya oleh berarti ya? panitia, Bung ya. Ya bicara timnas menarik ya, tadi kan masalah PSSI dan yang menariknya lagi Bung selain timnas senior ya. Sebentar lagi kita akan berlaga di SEA Games juga ya. Ya, Ya, yang menjadi polemik adalah tiba-tiba Dirtek menangani timnas U23 ini turun gunung atau gimana Bung? Soal tanggapannya Bung? iya turun gunung. Jadi mungkin hasratnya masih ingin jadi pelatih kan begitu. Ini pun harus segera tegas ditetapkan oleh kepengurusan yang baru. Siapa dirteknya kalau masih dia seperti apa. Seharusnya Jadi- boleh nggak sih Bung? Hah? Boleh nggak sih Dirtek akhirnya turun terjun menangani Ya timnas U23? boleh-boleh aja, tergantung policy dari federasi itu. Contoh Uruguay waktu itu kan Oscar Washington Tabares direktur tekniknya, tapi dia juga menjadi pelatih kepala timnas senior. Cuma dia membawahi semua level. Ada yang seperti itu. Ada yang dirtek itu hanya untuk timnas junior dan youth secara keseluruhan. Yang senior terpisah. Nah ini yang nggak pernah clear kalau menurut saya sih. Karena kalau dia dirtek yang membawahi timnas senior, berarti Sinteyong bawahan. Tapi kan perilaku Sinteyong bukan perilaku bawahan kepada Indra Safri. Jadi kadang orang nggak ngerti itu. Iya, iya. Masih Ya, gray saya area-nya cukup berarti ya? cukup paham itu karena pernah ikutan course tentang technical director. Iya. Technical director itu bagaimana, siapa, apa bedanya dengan pelatih kepala timnas. Ya. Kalau kayak Sinteyong, pelatih kepala timnas itu urusannya riset, urusan besok, urusan tomorrow. Jadi dia ini harus menang, naikin FIFA ranking, Ya, betul. lalu di Piala Asia lolos grup, Ya. target gitu loh. Tapi kalau direktur teknik itu bicara tentang future, masa depan. Program masa depan, 10 tahun ke Bagaimana depan. sepak bola Indonesia 5, 10, 15 tahun kerjanya ya, Bung, depan. ya? Berarti dia sudah harus menyiapkan fondasi. Apa itu fondasinya? Usia muda dan sebagainya gitu kan. Tapi programnya kan salah satunya pelatih Bu. Ingin memperbanyak pelatih berlisensi APRO. Targetnya 1000 kalau tidak salah Bu. Pro license itu kan untuk level tim nasional dan professional league. Ya. Sekarang pertanyaannya, begitu banyak kursus yang diselenggarakan, diserap nggak oleh klub-klub elit kita, Liga 1 misalnya, kan enggak. Dan Yang faktanya tadi Aziz bilang Iya. cuma 3, gitu loh. Sementara asing datang, asingnya itu punya kualitas yang benar nggak? Kan nggak tahu juga, Nggak tahu juga. iya kan? Sampai saat ini baru. Bahkan ada yang dari Singapura, kan sedih. Iya. Ada pelatih Singapura, Persikabo ya? asing pegang di sini. Iya. Sementara pelatih lokal kita, Nggak Banyak. kepake. pelatih domestik dengan status pro license nggak kepake gitu loh. Jadi jangan asal bikin kursus, tapi nggak ada tuh wacana mau jadi apa. Betul. Karena apa? Karena negara yang pelatihnya hebat, contoh Spanyol, yang jadi tuan rumah di negerinya sendiri, sepak bolanya maju. Inggris memang hingar-bingar liganya, tapi Anda cek 10 besar pelatih asing semua. Ya, betul. Setuju. 10 ranking di Premier League pelatih asing semua. Bahkan dalam timnya juga pemain asing Kebanyakan yang asing. mendominasi. Betul mendominasi. Justru pemain-pemain lokalnya Secara prestasi timnas juga nggak terlalu bagus-bagus Kalau amat. pemainnya dapat transfer ilmu pemainnya. betul. Maka bagus kan di 2 episode Piala Dunia terakhir Inggris nggak jelek-jelek amat lah. Semifinal dan kemudian terakhir itu juga bagus ya. di Euro tembus final. Ya. Euro Gareth Southgate 2018. dapat imbas dari itu. 2020 ya, Gareth Southgate ya.